Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Saya ucapin terima kasih karena Anda sudah mengklik video ini. Mau nggak Anda bisa membuat pupuk organik cair sendiri dengan biaya yang sangat-sangat murah dan mudah dalam pembuatannya? Mau? Dan pupuk organik cair tersebut salah satunya adalah bakteri fotosintesis yang dapat membantu tanaman kita tuh tumbuh dengan jauh lebih subur ya sahabat tani. Bahkan juga meningkatkan imun tanaman kita dari serangan penyakit. Mau? Kalau mau ya sahabat tani, bersama saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, maka ikuti sampai habis ya. Insya Allah bermanfaat. Mari kita intro dulu. BIM! Sebelum Anda nonton lebih jauh, silahkan klik dulu ya tombol jempol yang banyak kayak gitu loh, jempol dan jempol kayak gitu loh. Mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi ya sahabat tani. Amin. Sahabat tani, fotosintesis itu terdiri dari dua suku kata, yaitu pertama adalah foto atau artinya adalah cahaya, dan sintesis yang artinya adalah pengolahan dengan cara tertentu. Dan secara definisinya, fotosintesis adalah proses pengolahan zat karbon dioksida dan juga air dengan bantuan adanya cahaya matahari yang kemudian mengubah semua itu menjadi oksigen dan juga glukosa, yang kemudian glukosa itu menjadi energi yang diperlukan untuk kehidupan tanaman kita. Dan kita perlu bersyukur juga loh ya sahabat tani, karena tanpa adanya tanaman, tumbuhan, dan juga pepohonan, maka bumi kita ini tuh pasti sudah panas luar biasa ya sahabat tani. Tahu nggak Anda, dalam setiap tahunnya satu batang pohon besar kayak gitu ya sahabat tani memproduksi oksigen dari hasil fotosintesis itu sebanyak berapa? 118 kg. Artinya anggaplah harga oksigen itu sebesar Rp2.500, maka satu pohon sebenarnya sudah mampu menyediakan oksigen bebas di udara itu senilai Rp295.000. Dan bayangkan kalau Anda memiliki sebanyak 10 pohon yang Anda tanami, artinya Anda sudah menyumbangkan hampir Rp3 juta setiap tahunnya untuk keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini. Dan ini tuh jarang banget disadari oleh kita semua. Dan seiring perkembangannya juga, maka ditemukanlah bakteri yang namanya Sinecoccus yang dapat membantu tanaman kita dalam melakukan proses fotosintesis, sehingga bakteri tersebut dinamakan bakteri fotosintesis. Dan tahu nggak Anda, Sinecoccus itu bekerja dengan cara menangkap panjang gelombang cahaya yang nggak bisa ditangkap oleh tanaman kita. Dan ketika panjang gelombang cahaya itu sampai pada daun tanaman kita, maka inilah ya sahabat tani yang membuat tanaman kita tuh dapat tumbuh dengan lebih subur, sehat, dan juga tumbuh dengan optimal ya sahabat tani. Dan bahan yang kita perluin dalam pembuatannya itu cuma ada 4 bahan loh. Pertama adalah telur, kemudian kedua adalah MSG atau monosodium glutamat, kemudian yang ketiga, nah ini nggak boleh ketinggalan ya sahabat tani kalau Anda tuh mau berhasil membuat bakteri fotosintesis, yaitu apa? Air kolam ikan. Dan yang keempat, nah ini opsi ya sahabat tani, supaya menambah kadar mineral di dalam pupuknya, maka kita juga bisa gunain sedikit garam kasar. Dan sebelum kita melakukan proses pembuatannya, mari saya jelasin dulu kenapa sih air kolam ikan jadi wajib ya sahabat tani ada dalam proses pembuatan bakteri fotosintesis super. Nah, menurut Andriani dalam sebuah jurnal berjudul Studi Potensi Hara Makro dari Air Limbah Budidaya Lele sebagai bahan baku pupuk organik, ternyata ditemuin ya sahabat tani bahwa air kolam ikan memiliki pH atau tingkat keasaman berkisar antara 7 sampai 8. Artinya netral ya sahabat tani. Kemudian kandungan unsur hara makro di dalamnya yaitu nitrogen itu rata-ratanya adalah 1,32%, kemudian fosfor limbah cair dengan nilai rata-rata 2,64%, serta kalium limbah cair dengan rata-rata 0,35%. Dan menurut Kurnia ya sahabat tani dalam jurnalnya berjudul Keanekaragaman Bakteri dan Plankton pada Air Kolam Lele yang Berbeda Warna, ternyata ada loh salah satu bakteri yang ada pada air kolam ikan, yaitu namanya adalah jenis Cyanobacteria.
Dan tahu nggak Anda, bakteri fotosintesis yang bakal kita buat itu tuh ya sahabat tani isinya adalah namanya Cynetococcus dan itu merupakan bagian dari Cyanobacteria. Selama ini cukup sulit loh ya sahabat tani dalam pembuatan bakteri fotosintesis. Kenapa coba? Karena setelah kita lakukan fermentasi ternyata warnanya tuh nggak bisa berubah-berubah ya nggak ya sahabat tani. Maka cara kita buat ngakalin supaya bisa berhasil kayak gitu loh, maka kita tuh nambahin biang. Dan biang itu sendiri adalah pupuk organik cair bakteri fotosintesis yang udah jadi, kemudian kita tambahin buat memancing perbanyakan dari bakterinya. Tetapi kalau kita tuh menggunakan air kolam ikan yang di dalamnya tuh kan udah ada kandungan unsur hara sama bakteri yang mengandung Cyanobacteria itu ya sahabat tani, maka kita tuh nggak perlu lagi menggunakan biang karena air kolam ikan itu sendiri kan juga biang gitu ya sahabat tani, ya kan? Dan secara otomatis juga kemungkinan keberhasilan perubahan warnanya juga jauh jadi semakin tinggi. Dan mari kita buat bersama, ayo! Nah, bahan-bahannya saya ulangi lagi ya sahabat tani. Bahan yang diperluin yaitu 1 butir telur, itu harganya ya kira-kira Rp2.000 kayak gitu loh. Kemudian micin sebungkus, nah itu harganya cuman sekitar Rp1.000. Kemudian garam kasar kira-kira Rp500 kayak gitu loh karena nggak banyak pakainya. Dan air kolam ikan, nah kita butuhnya sekitar 10 liter. Dan itu bisa kita dapetin secara gratis kayak gitu ya sahabat tani. Sekarang mari kita lakukan proses pembuatannya. Pertama, kita kocok dulu telur sampai muncul buih-buih. Kemudian kita tambahin micin dan kocok lagi beberapa menit. Nah, dikocok gitu ya sahabat tani. Oke, jika sudah dikocok rata, maka masukin kocokan itu pada air kolam ikan yang 10 liter tadi ya sahabat tani. Kemudian aduk secara merata. Kemudian, nah ini opsi ya sahabat tani, kalau mau ada itu boleh banget kayak gitu loh. Apa? Gunain 1,5 sendok makan garam kasar dan aduk sampai dia tuh larut. Jika sudah, masukin juga ya sahabat tani pada campuran larutan yang tadi udah kita aduk-aduk. Nah, jika sudah, maka masukin pada wadah ya sahabat tani. Dan saran saya, carilah botol sebagai wadahnya. Entah itu botol air mineral misalnya, atau botol yang lain kayak gitu loh. Yang penting botol ya sahabat tani. Kemudian masukin airnya tuh satu persatu di dalam botolnya sampai habis. Kemudian gantung botol itu dan biarin terjemur sampai warnanya tuh berubah jadi merah. Dan kalau warnanya udah merah ya sahabat tani, artinya pupuk organik cair bakteri fotosintesis super itu sudah mengandung bahan organik yang tinggi dan juga mineral di dalamnya dan siap diaplikasikan pada tanaman kita. Dan lama proses perubahan warna itu ya bervariasi kayak gitu ya sahabat tani. Ada yang 10 hari udah merah kayak gitu loh, ada yang 14 hari, ada yang bahkan sampai sebulan baru merah. Dan dosis yang kita gunain buat pengaplikasian penyemprotan itu kisaran 15 sampai 30 ml per 2 liter airnya. Atau dosisnya adalah 75 sampai 100 ml air per 10 liter airnya, dan semprotin pada waktu pagi hari, oke? Nah, kita masuk ya sahabat tani pada Q&A bakteri fotosintesis super. Pertama, kalau seandainya air kolam ikan itu nggak ada, terus gimana? Nah, ini ya sahabat tani, maka jawaban saya gunain biang bakteri fotosintesis. Dan itu tuh banyak kok dijual di online shop, macam kayak Shopee misalnya, kemudian Tokopedia gitu loh. Dan buat air pengencernya, maka Anda gunain yang namanya air hujan sebagai pengencernya, oke? Kemudian pertanyaan kedua, boleh nggak saya gunakan kantong plastik es batu atau kantong plastik buat ngebungkus gula kayak gitu loh sebagai wadahnya, boleh nggak? Maka saya jawab nggak boleh ya sahabat tani, wajib botol.
Karena gini, 3 kali kami percobaan ya sahabat tani, dimana yang pakai botol kayak gitu loh, kemudian ada juga yang pakai plastik kayak gitu loh. Apa yang terjadi coba? Yang pakai plastik itu bener sih 5-7 hari itu udah merah kayak gitu loh. Tapi lama-kelamaan kemudian memutih sampai balik lagi ke warna asalnya. Sedangkan yang botol, nah meskipun agak lama memerahnya, tetapi merahnya tuh bakal terus-menerus ya sahabat tani. Jadi kalau Anda tuh disaranin pakai botol, ya gunain pakai botol ya nggak sahabat tani. Karena pasti kan orang yang udah nyaranin ini udah meneliti ya sahabat tani, dan juga udah mencoba berkali-kali. Kalau ternyata pakai botol, ya udah Anda pakai botol, oke? Dan pertanyaan ketiga, nah mungkin ini juga banyak ditanyain kayak gitu loh. Boleh nggak pengaplikasiannya itu dicampur sama pupuk daun atau pestisida misalnya? Ya kalau pupuk daun masih boleh ya sahabat tani, tetapi kalau pestisida itu sama aja Anda ngasih orang kayak gitu loh, terus Anda ngasih racun di dalamnya, mati ya sahabat tani. Dan buat Anda yang penasaran bagaimana sih wujud dari bakteri fotosintesis yang udah jadi ketika kita perbesar menggunakan mikroskop, maka ini dia ya sahabat tani wujudnya, silakan. Nah, jadi ya sahabat tani, wujud dari bakteri fotosintesis itu macam kayak bulat-bulat gitu ya sahabat tani. Nah, oke, jika Anda ngerasa video ini bermanfaat, maka silahkan kasih jempol, dan jempol yang banyak ya sahabat tani, dan juga bagikan kepada teman-teman Anda. Mudah-mudahan manfaatnya lebih besar dan meluas lagi ya sahabat tani. Dan di bawah sini ada 2 buah video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Boleh klik yang ini, boleh klik yang ini ya sahabat tani. Saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.